Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan saya Ustazah Ainur Rahmah. Hari ini kita episode obras, yaitu obrolan bersama siswa. Edisi kali ini yang sangat luar biasa. Kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa yang sudah mengharumkan nama SD, juga sudah mengharumkan nama Aceh terutamanya di tingkat nasional, yaitu bersama bintang tamu kita Kak Putro Intan Mutua. Assalamualaikum Kak Intan. Waalaikumsalam. Bersama juga wali muridnya yang luar biasa, yaitu orang tua dari Kak Intan Putro Mutua. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bunda? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah berhadir di sini, sudah meluangkan waktunya. Saya tahu Bunda sangat super sibuk di luar sana, ya. Tapi alhamdulillah hari ini sudah bisa memenuhi undangan kami. Baik, apa sih prestasi dari Kak Intan? Masya Allahnya Kak Intan ini pernah menjuarai cabang olahraga karate. Ya, ini jarang loh anak perempuan yang pintar silat, pintar karate, ya kan? Nah, jadi sebelum kita ngobrol lebih panjang, alangkah baiknya saya akan menyampaikan prestasi Kak Intan, sejauh mana sih prestasinya. Yaitu yang pertama, ini saya langsung baca ya. Juara 2 Komite Putri pada Open Turnamen Karate Forki Laut Sumawe se-Sumatera tahun 2023. Kemudian juara 2 Kata Putri pada Turnamen Karate Laut Sumawe juga se-Sumatera pada tahun 2023. Kemudian juara 1 Cabang Olahraga Karate Komite Putri O2SN tingkat SD Kabupaten Aceh Besar. Kemudian juara 3 pada cabang Karate Putri itu tingkat Kabupaten Aceh Besar juga. Juara 1 cabang Karate Putri O2SN tingkat SD Provinsi Aceh pada tahun 2023. Kemudian juara 1 lagi Komite Putri pada kejuaraan seprovinsi Aceh pada tahun 2023. Kemudian yang terakhir juara 3 Kata Putri pada kejuaraan karate seprovinsi Aceh tahun 2023. Masya Allah, tepuk tangan. Kemudian Kak Intan ini juga pernah mewakili satu-satunya dari siswa berprestasi dari Aceh mewakili pada event nasional O2SN Karate pada cabang olahraga karate di Jakarta perwakilan Aceh pada tahun 2023. Masya Allah, tabarakallah. Ini langsung kita ngobrol saja ya. Namanya juga obras ya. Kak Intan, gimana nih perasaan Kak Intan sekarang? Sudah dijuluki sebagai siswa berprestasi di sekolah, ya kan? Juga di lingkungan tempat kakak latihan gitu. Gimana perasaan Kak Intan? Perasaannya senang, ada bangga juga kalau udah menang. Bangga, senang ya kan, apalagi sudah mewakili Aceh satu-satunya ke Jakarta kan. Ya. Pada di Jakarta udah dapat juara Kak Intan? Jakarta belum ya, berarti belum rezeki. Nggak apa-apa, yang penting sudah ada keberanian kan. Sudah ada keberanian, kemudian sudah satu-satunya loh masa itu Bunda ya. Ya, ini Bunda sebagai orang tua dari Kak Intan, bagaimana perasaannya? Iya, bangga. Kemudian memang kita lihat juga kerja kerasnya Kak Intan juga membuat kita ya terharu, semangat lah ya. Intinya bangga. Bangga ya. Kak Intan, sehari-hari Kak Intan di rumah selain belajar ngapain? Biasanya pulang sekolah kalau ada latihan harian karate pergi latihan. Cuman kalau nggak ada nanti ada les privat di rumah. Ada les privat. Berarti kesibukan Kak Intan tuh melebihi mahasiswa sepertinya Bunda. Penuh harinya. Penuh.
Jadi pola sehari-hari Kak Intan tuh di rumah selain belajar di sekolah, di rumah juga belajar, latihan gitu ya. Juga ada les privat. Ya. Di rumah Kak Intan latihannya itu sama siapa? Kadang sama adik, cuman kadang sendiri juga. Oh, sama adik. Adik juga ikut karate, Bunda ya? Karate juga. Masya Allah, ini luar biasa keluarga karate semua nih, Masya Allah ya. Oke, ini nggak bisa sembarangan nih gitu. Oke, baik, Bunda. Ini kami penasaran kali ini, Bunda. Cara Bunda mengasuh Kak Intan, anak-anak Bunda di rumah lainnya kan, itu bagaimana sih? Saya tahu Bunda kesibukannya luar biasa. Mohon maaf Bunda kerja sebagai apa? Saya di puskesmas, kepala puskesmas di Kota Malaka, Aceh Besar. Iya, Masya Allah luar biasa. Kepala puskesmas itu kan waktunya nggak sedikit Bunda ya. Selalu di tempat puskesmas selalu kan kalau ada tiba-tiba orang sakit. Itu bagaimana pola pengasuh Bunda terhadap anak-anak di rumah? Mungkin awalnya kita didik anak-anak harus disiplin. Kemudian alhamdulillah sih anak-anak di rumah semua agak penurut memang. Termasuk nih Kak Intan juga salah satu yang memang anak 3. Ini Kak Intan yang nomor 2, salah satu yang penurut. Jadi memang salah satu kalau pagi kita sudah anak-anak ada di sekolah. Kemudian ini mungkin untuk Kak Intan kalau untuk beberapa pelajaran matematika dan bahasa Inggris itu memang pulang sekolah kita suruh guru lesnya privat ke rumah. Kemudian kalau harian lain Kak Intan seminggu 4 kali latihan di tempat latihan karate khusus. Ya, latihan karatenya. Latihan khusus dengan simpainya. Gitu. Jadi 4 hari sudah khusus. Kemudian kalau malam ada ngaji juga, ngaji ke pesantren. Masya Allah Bunda ya, full ya dari pagi sih ya sore. Kak Intan tuh kalau berangkat sekolah jam 7:30 nanti pulangnya tuh malam selesai jam 9 baru pulang ngaji. Jadi memang full. Tapi kalau di rumah tuh memang kita intinya tetap belajar yang utama, kemudian ngaji juga yang utama tuh. Jadi memang kalau memang mau ikut kayak karate ini Intan udah sangat suka. Malah kalau kita suruh libur karate nggak mau. Jadi memang kita urutkan itu yang pertama kakak harus sekolah, kemudian ngaji yang kedua. Yang ketiga les, baru nanti karate. Kalau memang kakak nggak bisa bagi waktu, berarti ninggalin karate dulu, yang bawah dulu ninggalin gitu. Jadi ya mudah-mudahan bisa semua bisa dijalankan. Cuma kita kayak saya sama ayah dan memang mensupport. Kemudian ya kita jaga juga makanannya karena memang perlu hal seperti ini kan perlu energi yang luar biasa. Iya betul benar. Jaga kita ingatin makanan. Kak Intan gimana nih? Setelah Ustazah dengar nih Bunda menjelaskan jadwal Kak Intan dari pagi sampai malam, ada merasa lelah nggak? Kadang-kadang, cuman kan itu juga manfaat untuk kita. Kadang-kadang karena memang lelahnya memang sekarang Kak Intan, tapi hasilnya insya Allah nanti kita rasakan Bunda ya. Iya. Kak Intan, motivasi apa Kak Intan bisa mencapai prestasi kakak sampai saat sekarang ini? Motivasinya dari mana? Apa dari orang tua atau dari sekolah? Motivasinya seperti apa? Dari simpai, dari orang tua. Dari simpai, orang tua, dari sendiri sekolah. juga. Ke sekolah juga gitu ya. Maksudnya bentuk dukungan motivasinya gimana? Ayo Kak Intan semangat gitu maksudnya. Didukung Ustaz. Ya, mungkin motivasi dari orang tua yang semangat Kak Intan yang semangat latihan mungkin ya. Kemudian belajar. Kak Intan mohon maaf kelas berapa sekarang? Kelas 6. Kelas 6, nggak lama lagi udah mau masuk selesai. SMP ya. SMP mana nih rencananya? SMP kan. Masya Allah. Memang Yayasan Pendidikan Islam Karakter ini memang tidak ada tandingnya. Ya luar biasa. Gak apa-apa karena mungkin di sekolah SMP nanti lebih banyak luang untuk latihan lagi Bunda ya. Bunda, tadi Bunda cerita tentang peran ayah gitu ya. Selain misalnya peran ayah, latihan untuk kakak, yang lainnya apa Bunda peran ayah? Kebetulan ayah juga agak sibuk gitu, maksudnya di rumah sakit kan. Jadi memang kita paling
ayah mau support apapun gitu. Jadi biasanya memang yang antar-antar lebih saya gitu ke tempat latihan. Nanti memang kalau ada waktu ayah, selalu ayah yang dampingin. Kadang kok support ayah tuh memberi semangat, memberi maksudnya kalau ada gagal, misalnya nih kita kemarin misalnya ada sempat drop gagal, ya semangat lagi gitu. Jadi dukungan motivasi dari ayah, bunda, ya terutama memberi support, karena memang kok kita katakan lomba nggak semestinya selalu menang. Gitu. Betul. Gitu. Karena kalau kalah itu bukan sesuatu yang fatal, Kak, ya kan? Kekalahan itu adalah kemenangan yang tertunda. Gitu ya. Baik, Bunda, mungkin Bunda ada cara atau tips untuk membagikan motivasi terhadap anak-anak di rumah selain belajar dan latihan gitu. Mungkin di luar sana, pemirsa di luar sana di Nurul Quran TV mau mendengarkan bagaimana sih cara Bunda dan ayah terutamanya terhadap Ananda, baik itu dari segi belajarnya, mengajinya, latihannya, mungkin motivasi apa yang Bunda ingin sampaikan kepada kami? Ya, yang pertama sebenarnya kita pahami bahwa anak itu memang titipan Allah pada kita yang harus memang kita didik secara baik-baik gitu ya. Jadi awalnya kita memang sekolah kita pilih di Nurul Quran misalnya, memang udah full day, udah di situ juga ada ngajinya. Di situ belajar juga, kemudian juga kita titipkan berulang pada anak-anak, kita sampaikan itu akhlaknya dulu, karena kita nggak ada nilainya walaupun kita di sekolah misalnya ranking 1, 2 itu nggak ada nilainya kalau emang akhlaknya itu nggak diutamakan. Betul. Kemudian juga ya disiplin. Misalnya kalau emang harus sekolah, jadi kalau emang nggak boleh main-main gitu. Kalau memang les, kalau emang lesnya nggak serius diputusin gitu. Jadi memang dididik memang harus betul-betul disiplin dan harus komit ya. Misalnya kayak Intan di latihan, jadi memang harus semangat betul-betul latihannya. Ya, di rumah ya diingatin lagi Kak latihan gitu. Kalau memang, tapi kita lihat juga kondisi kalau anak-anak memang lagi kondisinya memang sudah capek lelah ya kita istirahat gitu. Yang paling intinya cara kita orang tua terus memberikan peluang apapun yang memang anak-anak bisa mampu. Misalnya kita kayak di karate nih, awalnya memang niatnya untuk si adik itu. Adik karena laki-laki, kita perlu adiknya nih harus kondisi kita di luar sekarang dengan bully dan lain-lain itu dia harus sigap lah maksudnya untuk prepare jaga diri gitu di awalnya. Jadi Kak Intan ya untuk membackup adik supaya adiknya mau ikut latihan, ya ikut latihan gitu. Ya tahu-taunya ya sampai lomba seperti ini. Ya alhamdulillah itu kan bonusnya. Intinya dia anak-anak nih di-prepare, apalagi yang cowok tuh di-prepare supaya untuk menjaga diri ya. Intinya dari awal untuk menjaga diri. Kemudian memang niatnya anak-anak tuh harus bertekad, doa orang tua yang utama, kerja keras. Mungkin itu yang harus memang terus diulang. Karena anak-anak memang harus diulang terus, selalu lupa diingatin lagi gitu. Karena ada istilah Bunda, lancar kaji karena diulang. Ini yang terakhir Bunda, apa harapan Bunda terhadap Kak Intan, juga apa harapan Kak Intan terhadap pemirsa di rumah sana? Mungkin singkat saja, harapan Kak Intan untuk membahagiakan orang tua bagaimana harapannya? Buat yang baik, itu harus belajar dan harus latihan dengan giat. Bunda harapannya singkat Bunda. Untuk anak-anak ya tetap patuh. Kemudian yang utama dimanapun akhlaknya harus bagus, kemudian ya prestasi mengikuti. Kita nggak nuntut harus juara gitu sebenarnya. Masya Allah, terima kasih Bunda Kak Intan, hari ini luar biasa motivasinya, sudah berbagi ilmu kepada kita semua. Sahabat Nurul Quran, perlu diketahui juga Kak Intan cita-citanya seperti mau jadi apa? Dokter, juga mau jadi pesilat juga ya, karate juga. Iya, nggak apa-apa. Nanti kalau ada macam-macam sama Kak Intan langsung disikat sama Kak Intan gitu ya. Masya Allah, banyak sekali sahabat Nurul Quran, banyak sekali ilmu yang kita dapati hari ini. Terutama dari Bunda juga menceritakan pola pengasuhannya, motivasi terhadap anak, kemudian dukungannya. Masya Allah, tadi juga sudah dijelaskan oleh Bunda. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, untuk sahabat Nurul Quran di rumah, dimanapun berada.
selalu saksikan obrolan bersama siswa di edisi Ramadan setiap harinya jam 5 sore. Hari ini cukup sekian dulu episode hari ini. Terima kasih Bunda Kak Intan, hari ini sudah berbagi ilmunya. Insya Allah akan kita lanjutkan di episode lainnya dengan siswa yang berprestasi yang luar biasa lagi. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.